Jam menunjukkan pukul 06 waktu setempat. Sebuah kapal serbu cepat Rusia BK-16 berlabuh dengan tenang di dermaga Angkatan Laut Sevastopol. Awaknya sama sekali tidak menyadari bahaya. Tanpa mereka ketahui, formasi 6 drone serang Viper Ukraina sudah melaju menuju garis pantai selatan Crimea. Misi mereka untuk secara sistematis menghancurkan cincin radar berlapis yang melindungi pelabuhan vital tersebut. Serangan drone yang tampak rutin ini sebenarnya adalah prolog dari 15 menit yang membawa malapetaka yang akan segera menimbulkan salah satu kerugian paling dahsyat yang pernah dialami armada Laut Hitam Rusia. Namun, operator Ukraina tidak menyadari ancaman serius yang mengintai. Hanya 8 mil jauhnya, sebuah kendaraan perang elektronik IW Kasuka 4 Rusia baru saja dinyalakan. Operator drone utama memerintahkan belokan ke kiri, tetapi tidak menerima respons langsung. 3 detik yang menegangkan kemudian, drone tiba-tiba berbelok, nyaris menghindari tabrakan dengan drone pendampingnya. 3 detik tampak tidak signifikan, namun pada kecepatan 95 km per jam, itu berarti 80 meter penerbangan yang benar-benar buta. Margin kritis yang memisahkan manuver yang berhasil dari benturan dahsyat dengan bangunan. Layar telemetri mulai berkedip menampilkan data yang mengkhawatirkan. Ketinggian terus menurun tanpa input operator. 190 meter, 180, 175. Mencapai ketinggian 150 meter berarti pasti akan menabrak tebing pantai yang terjal. Kasuka mencapai efek yang melumpuhkan ini dengan menciptakan tingkat kebisingan yang kuat. Ini setara dengan mencoba percakapan berbisik sambil berdiri tepat di sebelah mesin jet yang meraung. Pengukur kekuatan sinyal pada konsol operator yang biasanya menunjukkan 70 dBm yang kuat, setara digital dari sinyal penuh pada ponsel, anjlok tajam menjadi 110 dBm. Ini diwakili oleh satu bar yang berkedip-kedip dan berulang kali menghilang. Pada 120 dBm, tautan perintah akan terputus sepenuhnya. Seketika mengubah drone canggih itu menjadi proyektil yang sangat mahal dan tidak terkendali. 10 poin penurunan sinyal lagi, dan seluruh misi akan dibatalkan bahkan sebelum serangan benar-benar dimulai. Namun, Ukraina telah lama menguasai tarian bayangan elektronik ini, yang disempurnakan selama 3 tahun, serangan hampir setiap hari. Drone tersebut segera memulai lompatan frekuensi, berputar melalui 40 saluran komunikasi yang berbeda setiap detik, mengikuti pola khusus yang hanya diketahui oleh operator Ukraina, Bareya. Operator EW Rusia mengamati konsolnya dengan panik menyala dengan deteksi baru saat sistem berjuang untuk melacak setiap lompatan, menganalisis sinyal, dan mengarahkan kembali energi pengacauan yang kuat. Masalah mendasar adalah waktu. Proses Rusia membutuhkan 50 milidetik, namun drone melompat setiap 25 milidetik. Sistem EW terus-menerus mencoba untuk mengacaukan di tempat target berada 2 lompatan sebelumnya. Setara dengan mencoba menyingkirkan lalat yang berteleportasi begitu Anda mengangkat tangan. Operator utama melakukan manuver burn through, memfokuskan daya transmisi maksimum ke satu frekuensi selama 2 detik kritis. Secara efektif meningkatkan komunikasi mereka dari sinar senter yang redup menjadi lampu sorot yang menembus. Siaran video segera kembali, meskipun buram dan tidak stabil, berkedip-kedip seperti televisi tahun 1980-an yang disetel dengan buruk. Itu menunjukkan cukup banyak hal. Kompleks radar berada tepat di tempat yang diprediksi intelijen. 4 instalasi berbeda tersebar di sepanjang 2 km. Tetapi garis pantai kosong yang diharapkan digantikan oleh kehadiran yang tak terduga. Menembus gangguan visual, operator melihat sekilas sebuah piringan yang berputar cepat. Sistem pertahanan udara jarak pendek Tor M2 baru saja diaktifkan, antenanya sudah berputar ke arah mereka. Mencapai BK-16 membutuhkan satu prioritas utama, bertahan hidup dalam pertemuan pertama ini. Operator Tor M2 telah menjaga kewaspadaan sepanjang pagi, secara aktif mencari profil klasik drone yang datang. Kontak radar kecil yang bergerak antara 80 dan 120 di km/jam pada ketinggian menengah. Target mudah yang sesuai dengan buku teks untuk rudal-rudalnya yang ampuh. Namun, layar radarnya hanya menampilkan pantulan dari permukaan tanah dan kontak palsu yang dihasilkan oleh truk-truk di jalan raya pesisir. Alasannya adalah adaptasi taktis. Drone Ukraina telah belajar terbang hampir setinggi rumput di bawah 30 meter, di mana fisika dasar pelacakan radar mulai gagal. Pada ketinggian yang sangat rendah ini, sistem radar yang sangat canggih kesulitan membedakan drone siluman dari kendaraan pengiriman biasa. Setiap pulsa radar pada ketinggian 30 meter menghantam tanah dan memantul kembali dengan keras. Membanjiri penerima, setara dengan mencoba melihat kunang-kunang sambil menyinari lampu sorot yang menyilaukan langsung ke mata Anda sendiri. Operator Rusia dengan cepat mengalihkan sistem ke mode indikator target bergerak yang MTI
pada dasarnya menginstruksikan komputer di dalam pesawat. Saring apapun yang bergerak lebih lambat dari 40 km per jam, itu kemungkinan hanya lalu lintas darat. Formasi Ukraina langsung membalas, mengurangi kecepatan mereka kembali ke 35 km per jam. Sekarang mereka kembali tak terlihat, terlalu lambat untuk mengaktifkan filter radar, namun terlalu cepat untuk diidentifikasi secara pasti sebagai kendaraan darat yang tidak aktif. Permainan catur elektronik dan kinetik yang tak henti-hentinya dan berisiko tinggi, inilah yang mendorong operator pertahanan udara Rusia hingga titik puncaknya. Setiap tindakan balasan yang dikerahkan langsung dibalas dengan tindakan balasan yang tepat. Tiba-tiba, hukum fisika menentukan langkah selanjutnya. Kabel listrik tegangan tinggi membentang di lembah pada ketinggian 25 meter. Drone menghadapi pilihan kritis, menabrak kabel dan langsung jatuh, atau naik di atasnya dan menjadi terlihat sesaat. Drone Beaver terdepan muncul hingga ketinggian 60 meter selama tepat 3 detik kritis. Di konsol Rusia, layar operator Tor menyala seperti pohon Natal yang mempesona. 6 kontak, arah 247, jarak 2,4 km ban, ketinggian 60 dan terus naik. Jari-jarinya bergerak cepat di atas kontrol. Menara peluncur berputar kencang untuk mengunci, dan rudal 9M378 meledak keluar dari tabungnya. Rudal itu dengan cepat berakselerasi hingga Mach 2,5 dalam waktu kurang dari 2 detik, kecepatan 80-50 meter per detik yang luar biasa, melintasi 1 km penuh sebelum seseorang dapat menghitung sampai 2. Namun, pesawat tak berawak. Ukraina itu sudah melakukan penyelaman radikal, menukik kembali ke ketinggian 20 meter seperti batu yang dilempar dari tebing. Penyelaman ini mengeksploitasi kerentanan utama. Rudal Tor membutuhkan ketinggian minimum 15 meter agar sekering jarak dekatnya dapat diaktifkan. Ini adalah fitur keselamatan penting, mencegah hulu ledak meledak secara tidak sengaja, segera setelah peluncuran dan menghancurkan wahana peluncur itu sendiri. Di bawah ambang batas 15 meter itu, rudal 9M3-8 yang canggih itu terdegradasi, menjadi tak lebih dari proyektil inert seberat 165 kg. Rudal itu melesat tanpa bahaya di atas kepala. Kepala pencarinya mati-matian mencari target yang telah meleleh kembali ke dalam puing-puing tanah. Sebelum akhirnya hancur sendiri 8 detik kemudian dalam semburan asap dan pecahan peluru yang sia-sia di atas lapangan kosong. Rusia tentu saja menyadari adanya penghindaran di ketinggian rendah. Mereka telah mengerahkan 2 baterai Tor khusus untuk menutupi pendekatan ini. Namun, medan yang tidak rata memaksa mereka untuk menempatkan baterai-baterai tersebut dengan jarak 3 km, dipisahkan oleh garis punggung bukit yang jelas. Pada peta perencanaan, ini tampak sempurna. Setiap Tor dapat melacak target sejauh 20 km dan menyerang mereka antara jarak 1,5 dan 15 sebaur, memastikan cakupan yang mulus dan tumpang tindih tanpa celah. Namun, fisika mengkhianati skema tersebut. Rudal-rudal tersebut membutuhkan waktu terbang 1,5 km penuh untuk mempersenjatai hulu ledaknya dan mencapai kecepatan yang cukup untuk manuver G tinggi hingga 30 bara. Lebih dekat lagi, dan mereka masih dalam fase akselerasi awal, pada dasarnya masih bangun. Keterbatasan kritis ini menciptakan 2 lingkaran besar ruang mati, masing-masing berdiameter 1,5 km, yang berpusat tepat di sekitar kendaraan peluncur. Operator Ukraina sebelumnya telah menemukan celah taktis yang tepat dan indah. Dengan terbang tepat di antara 2 sistem Tor, menjaga jarak sekitar 1,4 km dari masing-masing sistem, mereka menciptakan koridor sempurna, di mana tidak ada baterai pertahanan yang dapat menyerang secara efektif. Target terlalu dekat untuk diaktifkan oleh rudal, dan garis punggung bukit diantaranya mencegah kendaraan peluncur untuk dengan cepat memposisikan ulang guna mendapatkan sudut yang lebih baik. Itu adalah analogi kinetik dari berjalan di antara 2 anjing penjaga yang dirantai. Jika jaraknya diukur dengan sempurna, tidak ada anjing yang dapat mencapai Anda. Tetapi memanfaatkan celah ini menuntut terbang dalam garis lurus sempurna selama 10 detik yang mengerikan. Tidak ada penghindaran yang mungkin. Mereka harus menjaga jarak yang sangat tepat dari kedua ancaman yang bertemu. Satu kesalahan saja, penyimpangan hanya 200 meter ke salah satu arah, akan langsung menempatkan mereka di dalam salah satu zona pertempuran yang mematikan. Terbang dengan kecepatan 90 mil per jam, 10 detik itu terasa sangat lama. Namun, menembus celah berbahaya itu bukan hanya taktik bertahan hidup. Hal itu membuat mereka sejajar sempurna dengan satu-satunya jalur akses aman menuju pelabuhan Sevastopol dan dermaga tempat BK-16 berlabuh. Jalur presisi ini adalah tujuan utama mereka. Mereka menerobos koridor tepat saat rudal yang terlambat diluncurkan dari baterai Tor pertama, melewati mereka tanpa menimbulkan bahaya. Tetapi, melewati layar Tor justru menghadirkan bahaya yang lebih besar. Tepat di depan,
Sebuah kendaraan pertahanan udara Pansir S1 sedang menunggu. Radar canggihnya telah mengunci ke-6 drone tersebut, membanjiri mereka dengan radiasi penargetan yang mematikan. Pada jarak 2,5 km, formasi Ukraina memasuki jangkauan optimal Pansir. Yang penting, tidak seperti sistem pertahanan Ariator. Pansir dirancang khusus dan direkayasa untuk mencegat dan menghancurkan target kecil yang terbang rendah, seperti drone ini. Operator Pansir telah dengan sabar mengamati formasi drone yang bermanuver dengan ahli melalui cakupan Tor yang tumpang tindih selama 1 menit terakhir. Jarinya siap di atas tombol peluncuran, dengan cermat mempelajari perilaku mereka dan mencatat pola penghindaran mereka. Tepat pada jarak 2,2 km, jarak tembak optimal yang ideal, ia menembakkan 2 rudal 57B Iman-I secara bersamaan. Peluncuran ganda ini merupakan taktik yang diperhitungkan, memaksa target untuk menghindar secara terprediksi. Jika sebuah drone berbelok tajam ke kiri untuk menghindari rudal pertama yang datang, ia akan terbang langsung ke jalur rudal kedua. Rudal-rudal itu meluncur dari tabungnya dengan kecepatan Mach 3 yang mengejutkan, menempuh jarak 1 km pertama sebelum operator Ukraina, bahkan dapat sepenuhnya memproses peringatan peluncuran. Dengan kecepatan 1 km per detik, kekuatan fisika tampaknya sangat merugikan pasukan penyerang Ukraina. Rudal pertama mengenai drone ketiga dalam formasi tersebut mengikuti perintah kemudi canggih yang diunggah langsung dari radar Pansir selama fase penerbangan awal. Selama 1,5 detik, senjata tersebut terbang dengan kendali jarak jauh, kemudian beralih ke pencari inframerah, IR, internalnya untuk panduan akhir. Inilah saat strategi penembakan Rusia benar-benar gagal. Rudal 57 IM-6I adalah desain tahun 1990-an yang secara khusus dirancang untuk menjatuhkan jet tempur, rangka pesawat aluminium besar dengan mesin yang beroperasi pada suhu Nasonatrus degipesma, bersinar di langit seperti suar yang cemerlang. Sebaliknya, drone serang Ukraina ditenagai oleh motor listrik yang beroperasi hanya pada suhu 40 Budgeyapu, hanya 5 derajat lebih hangat daripada udara pagi yang sejuk. Pencari IR rudal bergerak bolak-balik dalam lengkungan yang semakin panik, mencari tanda termal yang hampir tidak ada. Mirip dengan mencari nyala lilin tunggal di ruangan yang sudah dipenuhi dengan lampu bohlam yang kuat. Operator drone ketiga mengalami guncangan hebat 6G saat berbelok gaya yang sangat ekstrim sehingga rangka pesawat komposit berderit terdengar dalam rekaman video. Rudal melesat melewati 8 meter di atas kepala, cukup dekat bagi kamera drone untuk menangkap asap knalpotnya. Sekering jarak dekat yang dikalibrasi untuk mendeteksi kulit pesawat aluminium tebal dan memicu hulu ledak sama sekali gagal mengenali konstruksi komposit serat karbon tipis drone tersebut. Tidak ada ledakan. Hanya roket mahal yang terus melaju tanpa guna tinggi ke langit, hingga akhirnya gravitasi menariknya kembali ke bawah. Namun, rudal kedua berhasil mengunci drone kelima dalam formasi tersebut. Kali ini, sekring jarak dekatnya berhasil dipicu. Hulu ledak meledak sejauh 12 meter, langsung melepaskan bola yang mengembang berisi 200 pecahan tungsten mematikan. Sementara sebagian besar meleset, 3 pecahan menembus badan drone. Rekaman video langsung berputar tak menentu. Langit, tanah, sebelum tiba-tiba berhenti. Kehilangan pertama, operator Pansir langsung meluncurkan salvo ketiga yang terdiri dari 2 rudal. Drone ketiga, yang masih berjuang untuk pulih dari manuver 6G yang menyiksa sebelumnya, tidak dapat melakukan penghindaran kedua. Dampak langsung yang dihasilkan mengubah badan pesawat menjadi bola api oranye singkat dan puing-puing yang berjatuhan. 2 drone hancur dalam 5 detik yang brutal. 4 penyintas, babak belur tetapi fokus, terus maju. Sekarang, meriam otomatis kembar 35 Raptor Pansir yang menghancurkan meraung hidup. Setiap laras berputar pada kecepatan 2.500 peluru per menit, menghasilkan aliran dahsyat 83 peluru peledak per detik per laras, yang dirancang untuk memenuhi langit dengan baja. Komputer penargetan dengan cepat melakukan perhitungannya. Target pada ketinggian 1.800 meter, kecepatan 90.000 km per jam, sudut perpotongan 30 derajat. Dengan peluru yang melaju pada kecepatan 50 ms/s, mereka membutuhkan waktu terbang 2,1 detik. Dalam rentang waktu tersebut, sebuah drone akan bergerak sejauh 55 meter. Dengan demikian, komputer menghitung jarak tepat 55 meter. Perhitungannya sempurna, tetapi bergantung pada target yang terbang secara terprediksi. Sebaliknya, operator Ukraina memasukkan input acak dan kacau setiap 1,5 detik. Menukik ke kiri, menanjak ke kanan, berguling, miring. Mereka tidak pernah mengulangi pola. Komputer Pansir membutuhkan tepat 1,5 detik penerbangan target yang stabil untuk menghasilkan solusi penembakan yang stabil.
Komputer tidak pernah menerima rentang waktu tersebut. Sistem terus-menerus memecahkan masalah kemarin, membidik ke tempat drone berada 2 detik yang lalu, bukan ke tempat mereka sebenarnya akan terbang. Frustrasi, penembak Rusia meninggalkan bantuan komputer, beralih ke kontrol manual, dan mencoba menembakkan tembakannya dalam pola spiral yang melebar. Berharap saturasi statistik murni akan berhasil di mana presisi teknis telah gagal. Serpihan peluru menghantam badan pesawat komposit seperti hujan es yang mematikan. Sebuah pecahan merobek permukaan kendali drone kedua, seketika menciptakan tarikan kiri yang kuat dan konstan yang harus dilawan terus-menerus oleh operator. Namun, bahkan sistem pertahanan udara terbaik pun tidak dapat mengalahkan aturan fisika yang tak tergoyahkan. Pada jarak 500 meter, drone-drone yang selamat melakukan penyelaman radikal hingga hanya 10 meter, setinggi puncak pohon. Pada jarak ini, meriam besar pansir secara fisik tidak dapat ditekan di bawah 5 derajat tanpa mengenai sasisnya sendiri. Trigonometri sederhana telah menciptakan titik buta yang tak tersentuh pada jarak dekat. 4 penyintas menerobos hujan tembakan dengan kompleks radar kritis menjulang di depan. Meriam-meriam itu terdiam, tidak mampu menyerang target yang secara fisik tidak mampu mereka bidik. Sistem pertahanan udara tercanggih di gudang senjata Rusia pada dasarnya telah dikalahkan oleh geometri dasar. Jalan menuju kapal serbu BK-16 kini tampak jelas. Namun, sesuai dengan doktrin standar Rusia, cadangan manual selalu tersedia. 3 tentara Rusia yang dipersenjatai dengan rudal bahu igla, Manpads, telah bersembunyi di antara penghalang beton sejak alarm awal, memantau seluruh pertempuran di Pansir. Mereka tahu mereka mewakili garis pertahanan manusia terakhir sebelum kompleks radar kritis. Prajurit terdepan menyalakan peluncurnya. Unit pendingin berdengung keras saat nitrogen cair mendinginkan kepala pencari inframerah hingga suhu 190 watt yang mencengangkan, cukup dingin untuk mencairkan udara. Suhu ekstrim yang diperlukan untuk mendeteksi perbedaan suhu yang sangat kecil antara pesawat dan langit di sekitarnya. Ia mengamati drone Ukraina terdepan dari jarak 800 meter, dengan sabar menunggu nada kunci yang kuat yang menjanjikan serangan yang pasti. Sebaliknya, earphone-nya mengeluarkan suara dengung panik dan bergetar, seperti detektor asap yang sekarat. Nada kuat selama 1 detik, hening selama 2 detik, diikuti oleh kicauan lemah selama 1 detik. Tanda panas minimal drone terus-menerus menghilang di latar belakang. Saat melintasi perairan yang masih menyimpan kehangatan hari sebelumnya, pada suhu 30 paspolar D, motor 43 menjadi tidak terdeteksi secara termal. Namun, saat melintasi daratan pada suhu 33 D pula, kontras yang dihasilkan sangat minim. Latar belakang air berarti tidak ada penguncian. Latar belakang daratan berarti penguncian yang lemah dan terputus-putus. Sistem pencari canggih pada dasarnya sedang mencari target termal yang secara efektif tidak ada. Igla pada dasarnya sudah usang menghadapi ancaman baru ini. Ia dirancang untuk menghancurkan helikopter dan jet yang suhu knalpotnya sering melebihi 300 degrapus. Bukan pesawat model yang ditenagai oleh motor yang lebih dingin daripada laptop yang sedang beroperasi. Kepala pencari target mengharapkan untuk mendeteksi gumpalan panas yang besar, asap knalpot mesin, atau apapun yang secara visual dan termal menunjukkan saya adalah pesawat terbang di langit. Sebaliknya, drone-drone ini hanya berbisik tentang keberadaan mereka. Karena kalah secara termal, prajurit itu tetap menembakkan rudal, menganggapnya sebagai langkah putus asa, berharap sumbu jarak dekat entah bagaimana dapat mengimbangi penguncian yang lemah. Rudal melesat pergi, kepala pencari targetnya menyapu dalam lingkaran yang semakin putus asa, mengejar jejak panas hantu yang dihasilkan oleh inversi suhu pagi. Kondisi atmosfer aneh di mana lapisan udara hangat memerangkap udara dingin di bawahnya, menciptakan fata morgana termal. Rudal berbelok ke arah satu kantong udara hangat, lalu yang lain sebelum jatuh tanpa membahayakan ke dalam air 50 meter di belakang drone yang tidak menyadari apapun. 2 prajurit yang tersisa menurunkan peluncur mereka, menolak untuk membuang amunisi mereka. Jika satu igla tidak dapat mempertahankan penguncian dalam kondisi ini, semuanya pasti akan gagal. Mereka menyaksikan tanpa daya saat drone yang tersisa berbaris menuju target terakhir mereka. Semua pertahanan utama telah habis. Tidak ada yang tersisa selain tembakan senjata ringan, yang secara statistik memiliki peluang keberhasilan 0. Pada pukul 06.15, drone Beeper terdepan mencapai radar peringatan dini P-18 Terek, sebuah sistem yang mampu mendeteksi pesawat hingga 360 km jauhnya, memberi Sevastopol waktu peringatan penting selama 15 menit untuk setiap serangan yang datang. Tanpa radar penting ini, seluruh jaringan pertahanan akan buta secara fungsional sampai ancaman hampir tepat di atas kepala. Drone tersebut menukik langsung ke arah susunan antena yang berputar, berakselerasi hingga kecepatan maksimum untuk pendekatan akhirnya. Ketika mengenai sasaran, hulu ledak muatan berbentuk meledak.
memulai apa yang oleh para insinyur senjata disebut efek Monroe. Kerucut tembaga internal runtuh, berubah menjadi jet logam hipersonik yang bergerak dengan kecepatan 8.000 meter per detik. 20 detik kemudian, drone kedua berhasil menangkap radar pengawasan Nebo-U yang dianggap sebagai permata mahkota teknologi radar Rusia, sebuah sistem yang mampu melacak pesawat siluman hingga jarak 600 km dan mengkoordinasikan hampir setiap baterai rudal permukaan ke udara di Crimea. Menghancurkan sistem ini sama saja dengan membutakan mata yang mengawasi seluruh pesisir Laut Hitam. Setiap prajurit dalam radius 500 meter dengan putus asa melepaskan tembakan, senapan mesin PKM, senapan serbu AK-47, bahkan senjata api. Geometri target yang bergerak dengan kecepatan 90 per jam pada jarak 300 meter membuat upaya mereka hampir sia-sia, seperti melempar batu. Meskipun demikian, mereka tetap menembak. Drone tersebut menabrak langsung susunan fase besar Nebo. Muatan terarah tersebut seketika mengubah ratusan elemen radar yang dikalibrasi dengan tepat menjadi serpihan logam yang mahal, berjatuhan sebagai puing-puing di seluruh kompleks. Drone ketiga yang mengalami kerusakan akibat pertempuran dan tarikan konstan ke kiri karena permukaan kontrol yang rusak, berjuang untuk mempertahankan arah menuju radar penargetan 92N6I Chessboard. Unit ini secara efektif adalah otak dari sistem pertahanan udara S-400, elemen komando yang mengubah tabung peluncur yang mahal menjadi senjata pertahanan udara Rusia yang paling tangguh. Tanpa radar ini, 32 rudal senilai sekitar 500 juta akan langsung menjadi tidak berguna, tidak mampu melacak atau menyerang target apapun. Sebuah senjata anti pesawat Zu-23-2 yang putus asa telah dengan tergesa-gesa diseret ke posisinya. Laras kembarnya menyemburkan peluru 23 mm dalam semburan pola kotak yang telah ditentukan. Drone itu terbang langsung menembus derasnya hujan peluru dan menghantam beberapa saat kemudian. Ledakan sekunder menghancurkan instalasi tersebut saat bank kapasitor besar melepaskan muatan dan sistem daya gagal dalam keruntuhan berantai. Dengan ketiga target radar utama dinetralisir, drone terakhir yang selamat berbelok tajam menuju dermaga Angkatan Laut, tempat kapal patroli BK-16 tetap berlabuh. Kapal serbu cepat ini berfungsi sebagai pemburu utama pasukan khusus Ukraina, biasanya membawa 19 infanteri Angkatan Laut yang dilengkapi untuk respon pantai cepat dengan senapan mesin berat dan peluncur granat. Setiap BK-16 yang hilang berarti pengurangan langsung kemampuan reaksi cepat Rusia terhadap infiltrasi. Beberapa detik kemudian, meskipun mendapat tembakan senjata ringan dari para pengawas di atas kapal, drone terakhir menghantam bagian tengah kapal, meledak tepat di bawah garis air. Dalam rangkaian kejadian dahsyat yang berlangsung kurang dari 15 menit, Ukraina telah memberikan pukulan strategis besar terhadap pertahanan udara Rusia yang melindungi Sevastopol secara efektif membersihkan jalur elektronik dan kinetik untuk penghancuran armada Laut Hitam yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, silakan klik salah satu thumbnail di layar untuk menemukan konten serupa yang sama menariknya.